Selamat datang ya, di channel Arya Satya. Video ini sebuah alur cerita novel audio, yang berjudul Si Iblis Kecil Wu Chen. Ikuti aja ceritanya, semoga terhibur. Terima kasih. Bab 73. Tidak mungkin bagi Mulian melihat Wu Chen mengerang kesakitan begitu lama. Ia menarik napas panjang, dengan cahaya temaram dari avatar dan cahaya energi kemasan dari tubuhnya, Mulian membuat gerakan segel tangan. Gadis itu terlihat sangat gelisah dan mulai melakukan gerakan segel mantra. Bertahanlah, ucapnya penuh harap, sedangkan tubuh Wu Chen tidak berhenti. Mengejang, justru terlihat semakin menggelinjang. Kencang, terkadang ia bergerak cepat dengan sendirinya, layaknya balon kempes yang mengeluarkan udara, terbang tak tentu arah. Suara misterius kembali terdengar, ia berbicara pada Wu Chen yang kesulitan untuk mendengar perkataannya. Anak muda, kekuatan jiwa dan tubuhmu tidak selaras. Segala sesuatunya harus seimbang. Kami akan memberimu pilihan, memperkuat jiwa atau menurunkan kualitas fisikmu. Wu Chen dengan susah payah mencoba berbicara. Rasa sakit tidak hanya terasa dari jiwanya saja, bahkan sudah mulai menjalar ke tubuh fisik. Dia, dengan mengacungkan jari telunjuk membuat tanda, memilih pilihan pertama, yaitu pilihan untuk memperkuat jiwa tentu saja, walau harus menanggung sakit yang tidak tertahankan. Mulian tidak bisa berbuat banyak saat Wu Chen membuat keputusan. Ia mengatupkan gigi saat selesai membuat gerakan segel tangan. Aku tidak bisa masuk ke lautan spiritualmu, tapi masih bisa membantu dari luar. Saat Mulian berbicara, avatar raksasa di belakangnya telah berubah bentuk dengan menggenggam sebilah pedang. Bersiaplah Pangeran Ying. Saat pedang di tangan avatar Mulian bergerak menebas tubuh Wu Chen, setitik air jatuh dari pelupuk matanya. Ia tidak bisa membayangkan rasa sakit yang diterima oleh Wu Chen. Pedang energi menembus tubuh Wu Chen dengan sangat cepat. Bersamaan dengan itu, di lautan spiritual, satu-satunya rantai takdir terpotong dengan sangat cepat. Suara gemerincing sesaat terdengar saat rantai itu berhamburan, lalu berubah menjadi butiran-butiran energi. Aliran Ki Monster mulai merembes keluar. Dengan sendirinya, tubuh Wu Chen tiba-tiba berubah. Dengan menjadi lebih buruk, padahal Da Yuan tidak melakukan apapun. Kera naga itu masih menyembunyikan keberadaannya. Apa yang terjadi? Kenapa tubuhku berubah menjadi kera naga? Wu Chen yang kesakitan benar-benar tidak memahami situasinya saat ini. Tenanglah, aku yang melakukannya. Kau akan baik-baik saja. Mulian berusaha menenangkan Wu Chen yang kebingungan. Satu teriakan keras terdengar dari mulut Wu Chen, ia melolong kesakitan. Lalu satu ledakan energi keluar dari tubuhnya. Ledakan cahaya kemasan sesaat menerangi jurang hitam. Terpancar keluar hingga bibir jurang. Chung Li dan dua temannya yang sedang berlatih menjadi panik. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Apa Wu Chen dan Putri baik-baik saja? Hal seperti ini tidak terjadi sebelumnya pada kita bertiga, mereka berdua juga sudah 2 bulan di dalam jurang. Berembuk untuk membuat keputusan, akhirnya sepakat untuk masuk ke dalam jurang hitam. Tetapi, keanehan lain terjadi, jurang itu seolah menghalangi mereka untuk masuk. Ada perisai energi yang tidak bisa ditembus. Yu yang mulai menyadari sesuatu, dimensi dunia ini menyusut lebih cepat dari biasanya. Xie Lian mengerutkan kening saat terbang ke udara dan memperhatikan sekeliling. Saudari Yu benar, dunia kristal jauh lebih kecil. Ia setengah berteriak. Kehadiran WR yang tiba-tiba saja sudah berdiri di tepi jurang hitam mengejutkan mereka. Raut wajah WR tampak rumit saat menata ke jurang hitam, matanya menyipit karena tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di kedalaman jurang. Nona Wei, apa yang sebenarnya terjadi? Yu yang bergegas mendekat dengan cemas. Ki di dunia kristal menipis lebih cepat, sepertinya kalian harus keluar hari ini juga. Atau bocah tampan tidak akan mendapat cukup Ki untuk mencapai ranah yang bumi. Tapi, bagaimana dengan keadaan mereka berdua? Kalian tidak perlu khawatir, aura kehidupan mereka masih kuat. Walau berkata demikian, WR sepenuhnya tidak yakin dengan Wu Chen. Ada apa dengan bocah tampan? Auranya tidak stabil, seperti bergejolak. Tidak ingin 3 sahabat bertambah khawatir, ia mengalihkan pembicaraan. Sudah cukup bagus kalian berhasil mencapai ranah langit tahap pertama, kau bahkan berhasil mencapai tingkat 3. Ucap WR menatap Yu Yang. Ia terlihat cukup melihat kemajuan mereka, jika berada di suatu sekte, mereka bisa saja menjadi tetua di sekte tingkat 2 atau tingkat 1.
Belum lagi mereka diberkati dengan Ki Monster, masing-masing tingkat 8 dan Chung Li dengan kekuatan monster tingkat 9. Saat ini setidaknya dengan kekuatan tubuh ahli ranah langit akan cukup mengimbangi kekuatan dari kristal monster di tubuh mereka. Dengan satu jentikan jari WIR, 3 muda-mudi itu telah menghilang keluar dari kristal dunia. Di mana kita? Ini bukan belantara dewa. Chung Li terkejut saat melihat sekeliling. Tidak ada pegunungan dengan salju abadi. Pemandangan yang mereka lihat berbeda jauh dari saat sebelum mereka dikirim ke dalam kristal. Ada banyak kultivator kuat yang datang ke hutan belantara dewa setelah tetua Han dan kelompoknya tidak kembali setelah pergi selama 3 bulan. Tidak ingin terlalu menarik perhatian, WIR membawa kelompok monster iblis pergi dari sana. Saat ini di dalam kristal dunia, WIR masih menatap jurang hitam dengan penasaran. Seingatku, kejadian seperti ini belum pernah terjadi. Ia membatin dengan menatap dimensi di dunia kristal. Kembali menyusut. Dunia di dalam kristal akan menyusut jika Ki di tempat itu dihisap oleh kultivator hingga menjadi Ki atau energi sejati mereka sendiri, tetapi itu akan terjadi secara perlahan, atau ada sesuatu yang menyerap Ki sangat cepat. Di dalam jurang hitam, jiwa Wu Chen keluar dari raganya sesaat setelah ledakan energi terjadi. Mulian tersenyum manis saat melihat wajah tampan dengan rambut panjang terurai dan alis tebal, tengah mengambang dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh cahaya dari tubuh Mulian dan avatarnya. Wu Chen yang diliputi kebingungan menatap dua tangannya yang tidak lagi ditumbuhi sisik sedikitpun. Ia juga mengusap kedua pipi yang tidak ditumbuhi oleh bulu-bulu putih. Aku benar bukan? Kau sangat tampan, ucap Mulian dengan tatapan berbinar mendekati jiwa Wu Chen. Lalu menunjuk pada tubuh kasar yang sudah menjadi kera naga sepenuhnya. Sepasang sayap terkepak di punggung pemuda itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Wu Chen yang tidak mengerti. Ia tidak sempat bergembira karena melihat tubuhnya sudah menjadi sesuatu yang tidak dia inginkan. Satu siluet manusia berbentuk asap abu-abu melayang di depan mereka berdua. Anak muda, siapa yang menghidupkanmu dengan teknik penyatuan roh? Teknik itu sudah menghilang sangat lama. Bahkan manusia terakhir yang hidup dari kristal monster sudah lama mati jauh sebelum era aku hidup. Maaf atas ketidaksopananku. Siapa gerangan Anda ini senior? Dan juga perkenalkan, namaku Wu Chen. Sembari memperkenalkan diri, Wu Chen memberi salam hormat pada sosok misterius di depannya. Sosok seperti asap itu mengitari Wu Chen sebelum berbicara. Kau bisa menganggap kami roh penasaran yang mati dan dikubur di dalam jurang hitam ini. Ternyata sosok itu tidak hanya satu, ada banyak jumlah mereka. Berputar-putar dalam kegelapan yang sangat pekat. Jika tidak ada cahaya dari Mulian, mereka tidak akan bisa melihatnya. Merekalah yang menempa jiwa-jiwa para kultivator di dalam jurang hitam saat berlatih membentuk teknik avatar. Mulian menambahkan penjelasan pada Wu Chen yang sudah dia ketahui dari sosok roh itu. Menurut mereka, kristal dunia sebenarnya adalah makam yang diciptakan oleh pemilik mata peri pertama. Dia jugalah yang menempatkan jiwa mereka di jurang hitam ini. Wu Chen mengangguk, walau tidak sepenuhnya mengerti. Kemudian ia mengajukan pertanyaan lain. Untuk memuaskan dahaga keingintahuannya, berapa banyak artefak kristal dunia dan jurang hitam? Senior, jumlah kristal dunia tidak terlalu banyak. Di dunia atas jumlahnya sangat sedikit, bahkan di benua kekacauan, hanya ada 2 kristal dunia. Salah. Satunya dimiliki oleh keluarga Ying yang ukurannya lebih kecil, sedangkan jurang hitam, tidak ada selain. Di tempat ini, Wu Chen saling pandang dengan Mulian saat nama klan Ying disebutkan. Benua kekacauan, klan Ying, gumam Wu Chen dengan dahi berkerut. Sosok roh itu sepertinya memahami apa yang dipikirkan oleh Wu Chen. Ia melanjutkan penjelasannya, benua kekacauan adalah benua yang kini kalian sebut benua timur. Sangat disayangkan, benua itu sudah mengalami kemunduran akibat diturunkan ke dunia kalian. Dulu, tempat ini bisa melatih 10 orang sekaligus hingga mencapai ranah Raja Surgawi setiap 50 tahun. Akibat kualitas Ki sudah menurun jauh, hanya mampu meningkatkan ranah beberapa kultivator muda hingga mencapai abadi puncak. Kalian juga kurang beruntung masuk ke sini. Setelah kristal dunia digunakan 30 tahun yang lalu, Ki yang dikumpulkan kristal dunia tidak sebanyak yang seharusnya. Nah, kau belum menjawab pertanyaanku. Siapa yang menghidupkanmu dengan teknik penyatuan roh? Dia bernama WIR,
seorang, Wu Chen sedikit bingung cara menjelaskannya. Bisa dikatakan jika dia seekor wanita rubah. Sosok roh itu tampak seperti manggut-manggut. Apa hubungan kalian dengan Long Feng, pemilik kristal dunia saat ini? Suasana menjadi tegang saat roh itu bertanya. Wu Chen dan Mulian tampak ragu-ragu mengatakan siapa mereka. Katakan saja, kami tidak akan menyakiti pemilik mata peri dan temannya. Roh itu tampak memahami kegelisahan keduanya. Ia menjamin tidak akan melakukan sesuatu pada mereka. Kami tidak memiliki hubungan dengan orang yang senior maksudkan. Saat ini kita juga berada di benua utara, bukan di benua timur. Mulian memberi anggukan pada Wu Chen untuk memberitahu lebih banyak. Sebenarnya nama lainku adalah Ying Chen Senior. Mendengar nama Ying Chen disebutkan, seluruh roh yang ada di sana langsung terbang mengitari Wu Chen. Jumlah mereka ternyata jauh lebih banyak dari yang terlihat sebelumnya. Mereka tersembunyi oleh kegelapan yang tidak terkena cahaya dari tubuh Mulian. Kau bermarga Ying. Wu Chen mengangguk pelan menjawab pertanyaan. Sosok roh itu tertawa saat melihat pengakuannya. Hahaha, menarik, bagaimana mungkin musuh dari Long Feng berlatih di kristal dunia miliknya. Tapi aku tidak peduli, kristal ini akan selalu berpindah ke pemilikan. Dan juga, wanita bernama Wei Er ini, kalau tidak salah adalah budak kesayangan Long Feng. Dia bahkan sudah menganggapnya sebagai putrinya sendiri. Lalu roh itu bercerita banyak hal, termasuk bagaimana Wei Er memakan saudaranya sendiri saat berlatih di dalam kristal dunia ratusan tahun yang lalu. Wu Chen dan Mulian tidak dapat berkata-kata saat mendengar penuturan roh penasaran itu. Mereka tidak menyangka jika Wei Er sangat kejam, bahkan tega memakan saudara sendiri untuk mendapatkan tubuh manusia. Memikirkannya saja, mereka bergidik. Ngeri, nah sekarang, saatnya kau kembali ke dalam tubuhmu. Kami akan membantumu menjadi manusia naga pertama, meski belum dalam wujud sempurna, selanjutnya tergantung dirimu sendiri. Wu Chen sangat bersemangat saat mendengar kata-kata roh itu. Lalu mengucapkan terima kasih beberapa kali. Jangan berterima kasih pada kami. Berterima kasihlah padanya, pemilik mata peri. Tanpa kekuatannya, kami juga tidak akan bisa melakukan apapun pada tubuhmu. Wu Chen menatap Mulian sembari tersenyum, membuat gadis itu tersipu malu. Pergilah, nanti saja jika ingin berterima kasih. Bab 74, kembalilah ke dalam tubuhmu, ucap Mulian, dibalas anggukan dengan pancaran bahagia dari sorot mata Wu Chen. Ia terlihat tidak sabar saat kembali masuk ke dalam tubuhnya. Anak muda ini akan sedikit sakit, ucap sosok roh penasaran kembali memperingatkan. Wu Chen yang sudah kembali dalam tubuh yang kini berwujud sosok naga. Memiliki tanduk dan sayap di tubuhnya. Seberapapun rasa sakitnya, aku tidak peduli, jika memang bisa dilakukan, lakukanlah. Kata-kata Wu Chen terdengar sangat meyakinkan. Tidak ada keraguan dari suaranya. Sementara itu, avatar milik Mulian mulai meredup. Cahaya keemasan dari tubuhnya juga sudah menghilang. Jurang hitam kembali diisi oleh kegelapan yang pekat. Tidak ada cahaya sedikit pun yang menembus kedalaman jurang hitam. Wu Chen melenguh sembari menarik napas panjang. Mengatupkan gigi bersiap untuk menahan apapun yang akan terjadi selanjutnya. Dari awal masa tidak pernah ada manusia naga sebelumnya. Kau adalah yang pertama, potensimu sebagai naga, tidak ada yang tahu akan sekuat apa dirimu kelak. Juga, kau adalah monster pertama yang menjadi naga di usia muda. Setelah roh penjaga jurang hitam selesai berbicara, suara tawa dari semua roh menggema di kegelapan, membuat bulu kuduk iblis kecil merinding saat mendengarnya. Ia menyentuh wajahnya. Perasaan yang sama sekali berbeda saat tadi menyentuh wajah di jiwanya, memikirkannya saja, Wu Chen sudah tidak sabar untuk segera bercermin. Pangeran Ying, kami akan melakukannya sekarang, bersiaplah. Dua mata emas terlihat dalam kegelapan, tentu saja itu adalah mata peri miliki Putri Mulian. Saat ini Wu Chen benar-benar buta dengan keadaan di sekitarnya, tidak tahu apa yang tengah gadis itu lakukan. Tapi dia juga tidak ingin tahu, hanya ingin semua berlalu dengan sangat cepat. Jurang hitam bergetar dengan sangat kuat, seperti sedang terjadi gempa bumi yang dahsyat. Beberapa saat kemudian, secercah cahaya berbentuk bunga teratai terbang dari arah bawah jurang dan masuk ke tubuh Wu Chen. Ia mulai meraung kesakitan, walau sakit yang ia rasakan tidak seperti sebelumnya. Bertahanlah, Pangeran Ying, hanya sampai di sini aku bisa membantumu. Aku akan menunggu di atas.
Putri Mulian segera meninggalkan jurang hitam. Dia kembali ke tepi jurang dan menemukan Wei Er berdiri di sana. Wanita rubah itu menatap tajam penuh selidik saat memeriksa keadaan Mulian. Lalu tersentak tidak percaya dengan penglihatannya. Kau, bagaimana mungkin kau menerobos ranah abadi sekali jalan? Jurang hitam hanyalah tempat untuk berlatih teknik avatar. Wajah Wei Er diliputi tanda tanya, ia juga pernah memasuki jurang itu. Tidak ada sesuatu yang istimewa di dalam sana. Langsung dicerca pertanyaan oleh Wei Er, Mulian menarik napas pendek. Nanti saja ku ceritakan Nona Wei. Aku sudah tidak sabar untuk menunggu Pangeran Ying, ucapnya bersemangat. Namun karena didesak oleh Wei Er, Mulian menceritakan sedikit garis besarnya. Jadi seperti itu, tidak pernah ada yang tahu jika jurang itu adalah sebuah makam. Wei Er memandangi Mulian dengan penuh tanda tanya. Ia tidak tahu akan sekuat apa gadis di hadapannya saat ia bergumam terdengar penuh penyesalan. Ternyata pemilik mata peri yang menciptakan jurang hitam meninggalkan sedikit kekuatannya di dalam sana. Andai saja aku tahu ada hal seperti itu, batin Wei Er dengan tinju terkepal. Dia menarik dengan raut penyesalan saat menatap Mulian yang tengah melihat ke dalam jurang. Kembali pada Wu Chen, pemuda itu terlihat meringkuk menahan sakit, ada sensasi panas tersendiri saat sisik-sisik di tubuhnya mengelupas satu persatu, perasaan panas yang berbeda saat tubuh terbakar. Tidak hanya itu, bahkan bulu-bulu putih yang menempel di wajah dan tubuhnya juga mulai berguguran. Tulang-tulang di tubuhnya juga mulai berubah, terutama di bagian wajah yang sudah berupa monster kera naga. Wu Chen mengeluarkan erangan memilukan. Saat suara retakan di seluruh tulang dan persendiannya terdengar, otot dan tulangnya dibentuk ulang, proses itu benar-benar terasa sangat menyakitkan. Beberapa saat kemudian, dia juga mulai merasakan suatu kekuatan aneh masuk ke dalam tubuh. Seolah-olah ada gumpalan kekuatan yang terserap ke dalam dantiannya. Lalu ledakan energi kembali terjadi bersamaan. Setelah tubuh Wu Chen berhenti bergerak, pemuda itu akhirnya pingsan tidak sadarkan diri. Seluruh roh di jurang hitam berkumpul. Mereka mengelilingi sosok manusia berambut putih dengan dua sayap yang ternyata belum hilang dari punggung Wu Chen. Pemuda hanya mengenakan celana panjang saja saat ini, pakaian atasnya penuh dengan robekan. Beberapa bagian bahkan sudah hilang. Kenapa kau tidak membuatnya untuk berjanji membantu gadis itu menghentikan tujuan Long Feng yang ingin mengembalikan benua kekacauan ke dunia atas? Ucap roh lain bertanya pada roh yang tadi berbicara pada Wu Chen. Karena tidak ada gunanya melakukan itu. Kita sudah berjanji pada gadis mata peri untuk membantunya. Janji sudah kita penuhi, kuharap gadis itu juga menepati janjinya. Roh yang bertanya pergi menjauh seraya berkata, dia tidak mungkin mengingkarinya. Saat benua kekacauan memaksa hendak kembali, dunia bawah akan terseret dalam badai pertempuran yang tidak mungkin dimenangkan. 4 benua di dunia ini pasti akan turut hancur bersamaan dengan pemusnahan benua kekacauan. Mulian yang berdiri di tepi jurang terlihat lega, meski begitu, dia terlihat tidak sabar untuk bertemu dengan Wu Chen. Tetapi pemuda itu masih harus tinggal di dalam untuk berlatih membentuk teknik tubuh avatarnya. Beberapa waktu sebelumnya, saat Mulian terjatuh ke dalam jurang hitam bersama Wu Chen, ia mendapati dirinya sendirian di tempat itu, melayang dalam tempat gelap yang tidak tertembus cahaya. Berteriak memanggil nama Wu Chen berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Suaranya seolah tertelan oleh kegelapan. Ia mulai merinding saat merasakan kehadiran banyak sosok mulai mendekatinya. Ia juga bisa merasakan jika mereka tengah menatapnya dengan tajam. Siapa? Ucap gadis itu lantang. Tidak ada jawaban, sosok-sosok itu bahkan terasa sedang berputar mengelilinginya saat ini. Namun, beberapa saat kemudian, terdengar seperti suara orang-orang tengah berbisik. Dia tidak pernah mendengar dari 3 pengawalnya tentang sosok-sosok misterius yang dia rasakan. Dengan perasaan khawatir Mulian langsung menggunakan kekuatan mata peri. Berharap, kekuatan matanya dapat melihat dalam kegelapan. Jurang hitam, saat mata warna emas terpancar dari kedua mata Mulian. Seluruh sosok misterius langsung menjauh, mereka saling pandang satu sama lain. Dia pemilik mata peri, seru satu sosok wanita, yang terlihat sedang menunjuk Mulian. Putri Mulian dengan mata perinya dapat melihat jelas sosok-sosok yang ternyata hanyalah jiwa-jiwa yang sudah mati. Ia memandangi mereka semua dengan tatapan waspada, khawatir jika mereka punya niat buruk.
Siapa kalian? Ia kembali bertanya, namun kali ini terdengar sedikit lebih tenang. Satu sosok laki-laki tua mendekat, ia menatap Mulian lekat-lekat, siapa namamu gadis kecil? Mulian langsung memberi salam hormat sebagai bentuk kesopanan, namaku Mulian. Putri kedua kekaisaranmu. Sosok tua itu mengangguk, aku menyukainya. Pemilik mata peri memang seharusnya seperti ini, ucap sosok itu seraya terkekeh pelan. Mulian mengerutkan kening saat mendengar pria tua itu berbicara, namun kewaspadaannya tidak mengendur. Melihat sikapnya, pria tua tersenyum ramah agar putrimu tidak merasa terancam. Dia juga membentak sosok lain yang ada di sana, apa yang kalian lakukan? Berhentilah membuatnya takut. Maaf gadis kecil, kami tidak akan berniat buruk padamu. Kami ditempatkan di sini untuk menempa kekuatan jiwa kultivator muda yang berlatih. Tubuh avatar di jurang hitam. Tapi untuk pemilik mata peri sepertinya tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Jiwa orang yang memiliki mata peri akan selalu lebih unggul dari orang lain. Mendengar penjelasan pria tua yang berbicara dengan ramah, Mulian mulai sedikit santai. Dia sudah tidak merasakan ancaman dari merek yang ada di tempat itu. Apa yang harus kulakukan sekarang senior? Mohon senior memberi junior ini petunjuk. Sosok tua semakin merasa puas melihat sikap yang ditunjukkan oleh Mulian, dia mengangguk sebelum berbicara, kau hanya perlu melatih tubuh avatar, selain itu kami punya hadiah lain untukmu. Entah sudah berapa lama tidak ada orang yang memiliki mata peri masuk ke jurang hitam. Harta yang dia tinggalkan tidak pernah ada yang mengambilnya. Sepertinya ini hari keberuntunganmu, gadis kecil, ucap sosok tua seraya mengarahkan telapak tangannya ke arah bawah jurang. Mulian yang melihat ke bawah terkejut saat melihat ada banyak makam di dasar jurang. Tidak menyangka sama sekali jika jurang hitam adalah tempat pemakaman. Di salah satu makam, terdapat sebuah kristal yang terlihat berwarna emas. Benda itu memancarkan cahaya terang, tetapi tidak sampai menyilaukan. Sebagai pemilik mata peri kultivasimu sangat rendah, dengan kekuatan seperti itu. Kau tidak akan bisa memanfaatkan potensinya dengan baik. Pemilik mata peri jauh sebelum dirimu menyegel sedikit ki untuk dimanfaatkan oleh pemilik selanjutnya. Setidaknya cukup untuk membantumu meraih ranah puncak abadi. Setelah mengatakan itu, kristal emas mulai terbang ke arah genggaman pria tua. Ia lalu mengacungkannya pada Mulian, kau menginginkannya. Mendapat pertanyaan mendadak seperti itu, Mulian bertanya-tanya apakah pria tua serius dengan perkataannya. Apalagi dia merasa kekuatan besar yang terdapat di dalam kristal emas. Siapapun yang melihat kekuatan dari kristal itu, sudah pasti akan menginginkan benda itu. Katakan apa yang harus kulakukan untuk mendapatkannya. Kalau tidak bertolak belakang dengan prinsip keadilanku, aku Mulian pasti akan menerima syarat yang senior berikan. Hahaha, pria tua tertawa keras saat mendengar perkataan Mulian, lalu melanjutkan pembicaraan, kau ternyata lebih pintar dari yang terlihat, gadis kecil. Tentu saja ini tidak gratis. Jika saatnya tiba, orang-orang dari benua timur mulai bergerak untuk mencoba kembali ke dunia atas. Kau harus ikut menghentikan mereka, terutama orang yang saat ini memiliki kristal dunia yang kau masuki. Dahi Mulian mengerut, dia tidak menyangka jika pemilik kristal dunia bukanlah Wei Er, tetapi orang lain tengah mengincar Wu Chen dan token di tangannya. Apa kau bagian dari mereka? Semenjak dimiliki oleh Long Feng, selain kalian berempat, semua yang berlatih di kristal dunia hanyalah monster iblis dan naga. Hanya mereka yang sudah mendapat tubuh manusia yang bisa berlatih teknik avatar di dalam jurang hitam. Selebihnya, kami tidak akan menempa jiwa mereka. Makhluk-makhluk itu hanya akan berlatih membentuk tubuh avatar di dunia atas sana. Perkataan pria tua cukup membingungkan bagi Mulian. Jika mereka tidak menginginkan mereka kembali ke dunia atas, lantas kenapa masih bersedia melatih orang-orang yang turun ke jurang hitam? Namun pertanyaan di benaknya langsung sirna saat pria tua menjelaskan jika mereka terikat dengan aturan kristal dunia. Satu celah yang ditinggalkan oleh pemilik mata peri yang menciptakan dimensi dunia di kristal yang mereka masuki. Nah, sekarang apa keputusanmu? Jika kau menginginkan kekuatan, kita akan membuat perjanjian khusus. Secara singkat, Mulian mendengar apa yang akan terjadi pada keempat benua jika orang-orang benua timur mencapai tujuan mereka. Dunia akan hancur bersamaan dengan dimusnahkannya benua timur. Sepertinya aku tidak bisa menolak bukan. Bersedia atau tidak, aku akan tetap menghadapi mereka.
jadi tidak ada gunanya jika aku menolak permintaan senior. Mulian merasa tidak berdaya, tidak menyangka jika orang-orang yang hidup di dunia atas ternyata bisa sangat kejam menghukum mereka yang tidak memiliki hubungan dengan benua timur. Silahkan buat perjanjian yang senior maksud, aku bersedia melakukannya. Pria tua mengangguk mendengar perkataan yang terdengar sangat meyakinkan. Lalu membuat gerakan tangan membentuk satu segel yang berbentuk lingkaran kecil dengan nama Mulian tertulis di dalamnya. Perjanjian hidup dan mati, jika kau mengingkari janjimu, kau akan mendapat hukuman langit dan mati mengenaskan. Sebutkan sumpahmu gadis kecil. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.